Halo Sobat Pensiun Muda Kaya Raya, jumpa lagi bersama saya Henry. Dan bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Apalagi sekarang kita tahu berkaitan dengan COVID, ya kita harus jaga jarak, jaga kesehatan kita sendiri. Dan mungkin beberapa teman-teman dari sekalian, mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang divaksin. Ya, tapi tetap aja kalian bukan terjadi kebal, tapi tetap aja kalian harus tetap melakukan banyak protokol kesehatan, jaga kesehatan. Kok jaga kesehatan sih? Jaga jarak, kemudian harus rajin cuci tangan, ya semacam itulah ya. Dan saya nggak tahu itu kabar buruk atau kabar baik, tapi kita juga ada kabar yang nggak enak juga tentang varian dari COVID sendiri ya. Ada yang COVID dari Inggris ataupun dari Jepang ya. Mungkin nggak seperti varian warna atau varian rasa ya, tapi ini juga jadi masalah buat kita. Ya semoga saja kita semua berdoa, semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dijauhkan dari segala hal yang maupun yang jahat lah, yang sakit penyakit kayak gini. Oke? Nah, belum pandemi selesai, ini ada kabar nggak enak juga tentang, mungkin kita tahu ya, yang rajin ikut belanja online di Shopee, salah satu platform marketplace yang cukup besar dan luar biasa ini, dan pasti nggak asing dengan namanya Mr. Who. Ya, sempat kemarin Shopee dipanggil oleh pihak Koperasi Indonesia ya, oleh Bapak Menteri kita, berkaitan dengan penjelasan tentang Mr. Who ini. Dan ya, as usual, pasti penjelasannya masuk akal lah ya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa Mr. Who ini, tetapi buat teman-teman yang menjalani profesi sebagai online shop pasti sedikit bingung dan sedikit terpukul, karena juga banyak sekali aturan-aturan baru yang diperbaiki oleh Shopee. Baik dari kemarin juga ada yang masalah tentang pengiriman juga. Jadi kita sebagai buyer tidak bisa memilih jasa ekspedisinya, tahu-tahu dipilih oleh Shopee Express. Kita nggak tahu Shopee pengen punya apa. Saya juga nggak mau ngejudge Shopee mau apa sih, bisnisnya seperti apa ke depan. Tapi saya rasa tambah waktu ini bisnis yang enak itu semakin jauh ya, atau kita nggak bisa mendapatkan bisnis yang enak ya. Kita bisnis sebentar, tiba-tiba ada aturan yang baru. Kita bisnis enak sebentar, tiba-tiba nggak ngetren. Seperti dulu contohnya es kepal Milo yang benar-benar luar biasa menjamur di mana-mana, tapi tiba-tiba shutdown, selesai, tanpa bekas sama sekali. Belum lagi dengan ya yang mungkin yang masih ada sekarang ini, milk tea dengan boba, itu pun juga sebenarnya tren yang diulang. Mungkin beberapa tahun yang lalu sudah ada tren boba milk tea ini. Mungkin dulu bukan namanya boba ya, tapi lebih ke apelnya ya. Jadi apa itu, bola-bolanya itu zaman dulu sudah ada namanya, kalau nggak salah bobocap ya, kalau nggak salah bobocap di Singapura itu dulu. Tapi berapa tahun yang lalu saya lupa, masih saya kecil kalau nggak salah ya. Jadi apa sih bisnis yang enak itu? Ada nggak sih bisnis yang enak sampai hari ini? Banyak sekali teman-teman yang pengen punya bisnis yang grow up, bisnis yang profitable, kemudian bisnis yang bisa ditinggal-tinggal, tapi bisa automated semuanya. Automatic ya. Saking semangatnya saya bicara, jadi saya bicaranya banyak tersengal-sengal nih. Ya. Jadi saya antusias sekali dengan bisnis yang enak ini, dan saya juga mungkin sama-sama aja kita belajar. Bisnis yang enak itu seperti apa sih? Jadi kalau menurut saya, definisi saya bisnis yang enak itu satu, pasti harus BEP cepat. Break even point-nya harus cepat. Nggak sampai ya minimal setahun lah. Maksimal setahun harus balik modal, itu bisnis yang enak. Dua, pasti harus profitable. Ya. Tiga, ini ada yang harus ada ini. Kita bisa pantau bisnis kita, atau tanpa kita, bisnis tetap bisa jalan. Tetap bisa menghasilkan. Dan kita bisa mantau bisnis kita ini dari mana-mana. Ya pasti kita bisa dengan aplikasi CCTV yang bisa kita lihat di HP. Kantor kita ada di kota A, kita sedang berlibur di negara A, kita tetap bisa pantau kantor kita lewat aplikasi di handphone kita masing-masing, sepanjang ada internet kan. Jadi kita nggak terbatas tempat, waktu, dan tenaga. Itu yang namanya bisnis enak. Jadi yang pasti saya harus menggarisbawahi, harus ada kata-kata yang otomatis. Jadi kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain, tapi bisnis tetap jalan. Ayo kita bayangkan aja deh. Misalnya Anda yang sudah keluarga punya anak.
anak Anda ini masih usia yang mau masuk ke TK atau playgroup, mungkin waktu dia pertama kali masuk sekolah. Itu kan saat yang lucu-lucunya nih ya. Jadi dia masuk sekolah, mulai berinteraksi dengan banyak orang, dan Anda sebagai orang tua pasti pengen kan melihat gimana sih si kecil ini pada hari pertama di sekolah. Nah, kemudian karena Anda masih punya bisnis konvensional, Anda akhirnya harus masuk kerja, Anda harus meeting, Anda harus buka kantor, buka toko ya. Anda nggak bisa memantau. Mungkin ya kalau istri Anda oke. Mungkin ya pasti salah satu, kalau nggak suami ya pasti yang istri yang harus antar si kecil ke sekolah. Tapi bagaimana kalau Anda punya bisnis yang otomatis, yang bisa jalan sendiri, dan Anda dan istri Anda atau Anda dan suami Anda itu bisa hadir menemani si kecil ketika hari pertama di sekolah. Pasti luar biasa bukan? Saya bilang itu bisnis yang top. Jadi Anda di mana-mana bisnis tetap jalan. Itu yang definisi saya ya tentang kerjaan yang bisnis yang enak. Ya. Jadi, mari kita sekarang lihat ke dalam. Apakah Anda sudah menjalankan atau memiliki bisnis yang enak? Atau Anda ini punya karyawan banyak, bisnis Anda besar, tapi ketika Anda hitung tiap bulan, Anda nggak profit. Ya, satu. Atau Anda harus kerja dari pagi sampai malam dengan angka penghasilan yang sama, ya. Atau Anda ini bingung, Anda punya bisnis ini, tapi Anda ini bingung dengan persaingan, Anda bingung juga misalnya dengan ketidakhadiran karyawan Anda, ya kan? Misalnya contoh nih, saya punya teman, dia ini suatu pengusaha food and beverage, jadi dia buka banyak stall di depannya Alfamart dan Indomart. Dia waktu itu punya kedai jus. Kalau dia punya sekitar 10, dan dia selalu mengeluh ketika ada 2 atau 3 karyawannya nggak masuk di 3 stolnya itu, dia bingung karena satu hari itu penghasilannya dia berkurang. Nah, apakah Anda mengalami hal yang sama seperti itu? Ya, atau mungkin hari ini Anda juga bingung dengan permasalahan permodalan. Anda punya bisnis, tapi Anda modalnya tipis, Anda nggak bisa muter, jadi Anda stuck, minjem bank sulit, pinjam di pinjaman online juga ya bino lah ya, semakin sulit, dan efeknya nggak enak kalau tiba-tiba kita nggak bisa bayar. Jadi banyak sekali dilema yang kita hadapi waktu ini untuk berbisnis yang enak. Nah guys, saya di sini bukan ingin menambah, sebentar saya lihat KPN dulu ya. Nah, jadi begini guys, tadi memang masalah yang kita hadapi. Saya juga pernah mengalami itu dan sedang mengalaminya. Saya pengen bangkit, saya sedang bangkit. Jadi saya juga memulai bisnis ini juga. Bisnis yang enak itu masih berapa bulan ini, dan saya merasakan efeknya guys. Saya nggak pengen saya sendirian merasakan efek enaknya, tapi saya pengen mengajak teman-teman di sini untuk merasakan bisnis yang enak itu seperti apa. Enak banget. Jadi Anda di mana-mana, Anda nggak usah bingung, Anda bisa pantau kerjaan Anda, tiap hari dapat hasil, dan Anda nggak perlu deg-degan. Buat yang pernah main trading, wah, kita tahu lah ya, ada Binomo, ada Olimtrade, dan ada yang baru Kotex apa itu, ya whatever lah ya, itu banyak sekali. Dan teman-teman yang ada di YouTube banyak kasih resep bagaimana mendapatkan profit jitu setiap harinya. Dan juga belum dengan telegramnya yang penuh dengan trabar. Wow, saya kok tahu? Ya, karena saya juga pernah mengalaminya itu. Fase dimana saya stres, banyak uang saya habis karena saya mengikuti itu. Bukan karena merekanya, tapi karena sayanya. Jujur, karena saya sendiri. Loh kok bisa? Ini saya kasih penjelasan sedikit bentar ya. Cerita pengalaman saya bahwa ketika saya trading, saya ikut trabar mereka, tiba-tiba koneksi saya itu lemot. Nggak secepat dia. Jadi guru saya atau yang kasih signal itu profit, saya enggak, karena saya ketinggalan. Satu. Yang kedua, saya ada teknik trading menurut dia itu bagus, saya aplikasikan, ternyata saya loss. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Saya analisa, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena yang pasti adalah psikologi kita. Contoh, Anda bayangin aja, Anda kerja dari jam 8 sampai jam 5, kemudian Anda pulang kerja,
Anda pasti yang sudah berkeluarga pasti akan ada namanya dinamika dengan anak, dinamika dengan istri atau suami, dan mungkin Anda punya waktu Anda sendirian itu mungkin di atas jam 9 atau setelah mereka tidur. Nah, itulah saya rasakan. Saya ada dinamika dengan mereka. Kemudian saya punya waktu untuk sendiri itu sekitar ya jam 10, jam 11. Akhirnya saya trading. Bayangin aja, badan fisik sudah capek karena seharian kerja. Kita harus fokus mantengin grafik. Bayangin aja guys, pasti ada juga kecampuran dengan nafsu di mana kita harus dapetin profit. Akhirnya analisa kita tumpul. Sudah nafsu dikejar profit, harus profit hari itu, ditambah badan nggak menyesuaikan, kita capek. Akhirnya bukan profit tapi loss. Itu yang saya alami guys. Kalau teman-teman ada yang ngalami hal kayak gituan, nah ini cocok banget menjalanin bisnis enak bersama saya. Kalau teman-teman nggak percaya bisnis enak itu, memang ini juga sama seperti trading, tapi ini benar-benar luar biasa. Enak pol. Saya kasih aja screenshot bukti dari hasil trading saya ini. Saya nggak trading, semuanya otomatis. Jadi ketika saya ada di kantor, ya saya nggak analisa chart, saya nggak lihat chart sama sekali. Saya cuma duduk diam, saya jalanin kerjaan saya di kantor seperti biasa. Saya pulang kerja, saya dinamika bersama anak istri, dan saya tidur. Besok pagi saya buka HP, saya pantau nih. Saya pantau ketika saya misalnya ada kerjaan di luar di lapangan, saya tinggal pantau dan profit guys. Jadi saya nggak pantau, semuanya jalan otomatis. Itu enaknya. Ya, buat teman-teman yang belum kerja, tepat sekali. Kalian di sini bisa menghimpun modal yang cukup besar untuk dapetin modal untuk bikin usaha impian Anda. Ya, nanti kalau usaha impian akan saya bahas di video berikutnya. Tapi saya pengen di sini adalah saya pengen bagi-bagi bisnis enak. Entah nanti habis kalian bisnis enak ini Anda jadi besar, kalian mau bikin bisnis gak enak yang konvensional, silahkan. Tapi di sini saya mau kasih jalan buat teman-teman semuanya jalani suatu bisnis yang luar biasa sekali tahun 2021 di waktu pandemi ini, yang mungkin bisa jadi solusi keuangan Anda. Mungkin Anda sekarang ada masalah keuangan, mungkin Anda punya masalah dengan ya Anda punya impian Anda banyak yang belum tercapai, punya rumah, punya mobil, atau mungkin membahagiakan orang tua Anda, atau mungkin untuk menyumbang panti asuhan, tempat ibadah Anda mungkin. Ya, banyak teman-teman saya yang melakukan bisnis enak ini bersama teman-teman yang ada di pesantren. Luar biasa sekali guys. Wow, itu efeknya dahsyat. Jadi teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut bisa klik aja link di bawah ini, langsung nyambung ke WhatsApp saya. Nanti akan saya jawab satu persatu secara personal. Kenapa saya nggak bikin website? Karena saya tahu kebutuhan teman-teman itu berbeda. Jadi saya pengen Anda punya masalah A, B, C, D, saya bisa jawab secara personal. Jadi langsung aja guys untuk klik link di bawah ini, nggak usah ragu-ragu, saya kasih jalannya. Kalau Anda nggak cocok, Anda nggak mau, silakan. Tapi setidaknya saya sudah bantu Anda. Ingat guys, memang uang bukan segala-galanya, tapi uang bisa untuk jadi alat membeli beberapa kebahagiaan untuk mereka yang ada di luar sana. Guys, oke, thank you buat sudah watching my video and see you.